Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Di minggu-minggu Prapaskah ini saya mengajak kita merenungkan satu tema penting, yaitu kasih Allah yang tak bersyarat. Kasih Allah yang tak bersyarat. Dasar firman Tuhan yang menjadi perenungan kita terambil di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 10. Begini bunyi firman Tuhan. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Tentang kasih Allah yang tak bersyarat adalah sebuah intisari di dalam kekristenan kita, menjadi fondasi di dalam iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih-Nya yang tak bersyarat itu telah dikerjakannya untuk kita semua. Sehingga saat ini kita boleh menikmati anugerah-Nya. Kita boleh menikmati persekutuan dengan Dia. Kita boleh menikmati relasi dengan Dia. Namun, sesuatu hal yang tidak bisa dielakkan. Di kalangan anak-anak Tuhan, banyak respon-respon yang terjadi mengenai kasih Allah ini. Sebagian dengan sadar bahwa kasih Allah sungguh penting di dalam hidupnya. Perlu dipikirkan terus, perlu direnungkan terus-menerus, dan juga perlu dihidupi di dalam hidupnya. Sebagian juga mereka meresponi kasih Allah dengan respon biasa-biasa saja, dengan apa adanya. Dan yang lebih parah juga ada yang meresponi bahwa kasih Allah tidak perlu dipikirkan, tidak perlu direnungkan, apalagi tidak perlu dihidupi. Karena memang pada dasarnya Allah mengasihi manusia ciptaan tangannya. Tetapi di dalam bagian ini saya mengajak kita untuk memikirkan kembali dan merenungkan bahwa kasih Allah yang tak bersyarat itu sungguh luar biasa bagi kita. Yang pertama Bapak Ibu, bahwa Allah yang berinisiatif, Allah yang mencari dan menemukan manusia berdosa, yaitu kita. Dia mengasihi kita dan Dia memelihara hidup kita. Ini sebuah hal yang menjadi perenungan penting bagi kita, bahwa kita tidak mampu mengasihi Allah. Kita tidak bisa mencari Allah karena kita di dalam dosa. Tetapi karena Allah yang duluan mencari kita, yang duluan mengasihi kita, makanya kita saat ini boleh menikmati kasih setia-Nya. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 3, kejatuhan manusia di dalam dosa. Adam dan Hawa pada waktu itu mereka tidak mengindahkan perintah Allah. Mereka tidak taat pada perintah Allah. Akhirnya mereka jatuh. Dan akibat kejatuhan mereka di dalam dosa, mereka menyembunyikan diri. Mereka menjauh di hadapan Allah. Mereka tidak mau bertemu dengan Allah. Mereka tidak mau berkomunikasi dengan Allah. Itulah akibat dosa. Bahwa dosa itu membuat manusia tidak mampu mencari kebenaran, tidak mampu mencari kebaikan, apalagi keselamatan dirinya sendiri. Tetapi kita melihat bahwa inisiatif Allah, Dia mencari manusia itu, Adam dan Hawa. Ketika Dia berfirman, "Di manakah engkau?" Ini adalah sebuah bukti bahwa Allah mencari umatnya. Allah mencari manusia itu yang berdosa. Dia tidak membiarkan begitu saja. Dan kita juga melihat bahwa bukan hanya mencari dan menemukan, tetapi Dia juga, Allah, memberikan kulit binatang kepada manusia itu, supaya mereka menutupi bagian tubuh mereka. Sungguh luar biasa, Allah mencari dan juga memberikan kasih-Nya bagi manusia, khususnya kepada Adam dan Hawa pada waktu itu. Dan begitu juga kita saat ini Bapak Ibu, bahwa kita adalah manusia yang berdosa dulunya. Tetapi karena Allah mencari kita dengan inisiatif kasih-Nya sendiri di dalam dirinya, memberikannya kepada manusia, sehingga kita boleh ada
dan menikmati anugerahnya sampai hari ini. Dan ini perlu kita pikirkan dan renungkan, bahwa sungguh tanpa Allah mencari kita, kita akan binasa, kita akan jalan ke arah yang tidak jelas. Bagian yang kedua dari kasih Allah yang tak bersyarat itu adalah kasih Allah diberikan kepada kita umat berdosa dengan totalitas dan sempurna adanya. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Ketika dia di situ dikatakan bahwa Allah mengaruniakan anak yang tunggal kepada dunia ini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ini adalah bukti kasih Allah, bahwa ketika dia mengasihi manusia yang berdosa, dia mengasihi dengan sungguh-sungguh totalitas dan sempurna, yaitu Yesus Kristus datang ke dunia walaupun mengalami kehinaan, penolakan, dan juga tindakan-tindakan yang jahat dari manusia. Namun Yesus Kristus melewati semuanya itu. Yang lebih penting ketika pergi berjalan ke Golgota, dia memikul salib yang menjadi lambang kehinaan dan penderitaan yang serius. Sehingga ketika dia disalibkan, dia benar-benar mentuntaskan dengan tuntas, dengan baik. Itu semua dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk kita, supaya kita tidak binasa dari kekekalan dosa kita, supaya kita memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Dia di dalam kerajaan surga nantinya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, sungguh ini juga penting kita harus renungkan, bahwa Allah mengerjakan dengan sungguh, dengan hati yang tulus, dengan memberikan kasih-Nya dengan sempurna, tanpa niat yang jahat. Tetapi Dia mengerjakan itu dengan totalitas, dengan baik demi kita. Itu didasari dengan hatinya, didasari dengan tujuan yang benar. Beda dengan kasih manusia, kita mengasihi sesama dengan tujuan-tujuan tertentu, mengasihi dengan niat, dengan motivasi yang salah, yang terselubung. Dan begitu juga kita mengasihi Allah dengan tujuan-tujuan yang jahat. Kita mau melayani Dia, kita mau mengasihi Dia, memuliakan Dia dengan tujuan supaya Allah menyatakan mujizat-mujizat bagi kita, supaya Allah terus memperhatikan kita, mengasihi kita, dan melimpahkan berkat-Nya atas kita. Ini adalah sesuatu hal yang harus kita pikirkan, bahwa kita mengasihi Allah sebenarnya sebuah wujud kita, bahwa kita sudah mengalami kemurahan-Nya, anugerah-Nya yang sempurna, tanpa tujuan-tujuan yang tidak baik. Poin yang ketiga adalah bahwa kasih Allah yang tak bersyarat itu diberikannya kepada kita dengan sempurna, kepada kita yang selayaknya dibinasakan karena dosa. Inilah kasih Allah. Dia tidak melihat siapa diri kita, Dia tidak melihat rupa kita, Dia tidak melihat keadaan kita, kekayaan kita, jabatan kita, dan apa yang kita miliki. Dia memberikan anugerah-Nya dengan kerelaan hati-Nya, di dalam ketetapan-Nya, di dalam pemilihan-Nya, bahwa inilah yang menjadi fondasi dari kasih Allah. Dia berikan untuk kita dengan kerelaan hati-Nya, tanpa ikut campur atau ada dalil atau ada perjuangan akibat tindakan manusia. Tidak, tetapi itu karena didasari dari kerelaan hati Allah, mau mengasihi, mencintai setiap kita. Kalau kita tahu akan hal itu, bahwa bagaimana respon kita ketika Allah mengasihi kita, ketika Allah menyatakan anugerah-Nya bagi kita, bagaimana respon kita? Apakah kita masih menggerutu di hadapan Tuhan? Apakah kita masih mengabaikannya di dalam hidup ini? Apakah kita rela dengan komitmen setia melayaninya, setia
mengasihinya, setia memuliakan namanya. Dan apakah kita mau di dalam hidup kita selalu dipenuhi dengan ucapan syukur? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi satu hal yang kita harus pikirkan, bahwa Allah tidak harus mengasihi dan menyelamatkan kita, namun karena anugerahnya Ia memilih kita. Ia mengasihi kita dengan jalan salib yang tidak bisa dibantahkan. Untuk itu kita bersyukur jikalau kita ada di dalam pelukan kasih Allah. Kita bersyukur jikalau kita menerima bagian iman itu, bahwa itu semua jangan kita sia-siakan. Dia adalah jaminan hidup kita. Dia adalah tidak pernah meninggalkan setiap kita. Amin firman Tuhan.